Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuzulinas selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Di sini saya Muhammad Salsabil Refdi dengan NPM 225011019 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mewawancarai koperasi sebagai tugas mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Pada wawancara kali ini saya akan mewawancarai Kopma Unila dengan salah satu dan mewawancarai langsung salah satu anggotanya yang bernama Matatun Soleha. Berikut video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan tugas mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, yaitu untuk mewawancarai salah satu anggota koperasi. Di sini saya Muhammad Salsabil Refdi, NPM 225011019. Saya Jose Gunawan, NPM 42. Saya Mitodi dengan NPM 054. Di sini kita telah bersama salah satu anggota Kopma yang bernama apa siapa? Aku Maratun Soleha dari manajemen juga angkatan 21. Kalau boleh tahu, kakaknya anggota Kopma bekerja di bidang apa, Kak? Di kepengurusan tahun ini aku diamanahin jadi bendahara usaha 2, itu di bawah Kabid Keuangan. Kakak sudah berapa lama kakak mengenal koperasi masih? Kalau di Kopma ini aku join itu dari maba, dari angkatan 2. Kan kalau Kopma itu buka oprek itu 2 kali ya, 1 tahun itu. Jadi aku masuk tuh di periode kedua di tahun 2021. Jadi pas aku maba itu udah join Kopma. Ya kalau boleh tahu kak, sebagai anggotanya itu telah berapa lama sih kakak bergabung dari? Kalau dihitung dari tahun 2021 mungkin udah sekitar 1 tahun lebih. Ini Kak, untuk program yang ditawarkan Kopma itu apa aja, Kak, sehingga dapat menarik para mahasiswa untuk bergabung di Kopma itu? Kalau dari Kopma sendiri uniknya itu apa ya? Kalau Kopma itu bukan cuma UKM di lingkup universitas, tapi UKM juga jadi entitas bisnis gitu. Jadi Kopma ini udah punya badan hukum sendiri dan satu-satunya UKM universitas yang punya badan hukum koperasi gitu. Jadi selain dia berbadan hukum, dia juga jadi salah satu UKM di dunia gitu. Bagaimana kak langkah kakak mempromosikan organisasi ini? Kalau promosinya biasanya itu kan ini ya, kita buka oprek 2 kali gitu, periode 1, periode 2 dalam 1 tahun. Nah terus buat promosinya, nah itu di Kopma itu ada namanya bidang PSDA. Nah bidang PSDA itu salah satunya itu ada kadif kaderisasi. Nah itu mereka yang bikin opreknya, terus bikin promosinya segala macem, dan di bawah divisi kaderisasi itu ada namanya gugus fakultas. Nah, gugus fakultas itu ada di tiap-tiap fakultas gitu, termasuk di FEB. Nah, jadi nanti ada di bawah kepengurusan itu ada lagi namanya kepengurusan gugus fakultas sama UK gitu. Jadi promosinya tuh apa ya? Bisa secara langsung gitu ke anggota-anggota ke mahasiswa-mahasiswa di tiap fakultas gitu sih. Ya kak, kalau boleh tanya nih, apa aja sih visi misi dari Kopma? Kalau ditanya visi misi itu panjang ya, itu bisa langsung dicek aja di websitenya kopmaunila.com gitu. Kalau seingat aku, kalau visinya itu menjadi Kopma terbaik ketiga di Indonesia di tahun 2026 sama memiliki aset kurang lebih 500 juta di tahun 2025. Sebagai anggota Kopma, kakak bisa jelasin sih sejarah singkatnya berdirinya Kopma itu, Kak? Kalau sejarahnya kurang tahu banyak ya. Di Kopma itu udah berdiri dari tahun 1982 tanggal 7 Februari. Nah, minggu depan itu juga ada agenda kita anniversary Kopma yang ke 41 tahun. Dalam kakak menyebut, kakak bisa nggak sih menyebutkan struktur organisasi atau pengurusan di dalam Kopma? Kalau struktur organisasi, kalau di Kopma itu kepengurusan itu ada 24 pengurus ditambah 3 badan pengawas. Jadi total kepengurusan itu ada 27. Kemudian itu ada ketua umum,
kemudian kalau di Kopma itu nggak ada sekretaris umum atau bendahara umum gitu namanya, tapi langsung dibawahi. Kalau sekum itu ke bidang administrasi, kalau bidang itu ke bidang keuangan gitu. Nah terus kalau misalkan di bidang-bidangnya itu ada 6 bidang, ada keuangan, administrasi, humas, terus PSDA, usaha, sama satu lagi itu apa ya? Litbang. Itu sih. Saya mau nanya nih Kak, untuk jam operasionalnya gitu, misal dari hari apa atau pukul berapa gitu. Kalau Kopma itu kan kita punya unit usaha fisik ya, ada UKM Mart sama Kopma Digital. Terus itu operasionalnya dari hari Senin sampai hari Jumat, itu mulai dari jam 9 sampai jam 5 kalau UKM Mart. Kalau Kopma Digital itu sampai jam 4 sore. Kopma ini kan sebagai salah satu UKM di Universitas Lampung nih Kak. Iya. Kakak bisa nyebutin nggak apa sih strategi yang dibuat Kopma agar bisa menarik para mahasiswa untuk bergabung di Kopma ini Kak? Oke. Mungkin kalau salah satu keunggulannya yang kayak tadi aku sebutin itu, Kopma Unila itu udah punya badan hukum sendiri gitu. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya ke rektorat tapi juga ke misalnya ke pajak gitu, salah satunya kita bayar pajak. Terus Kopma Unila kan punya 7 unit usaha nih. Nah, 2 unit usahanya kita kan berbentuk fisik, bisa langsung dikunjungin sama teman-teman mahasiswa nih di UKM Mart, di Kopma Digital. Kalau yang mau beli belanja makanan dan sebagainya itu bisa di UKM Mart. Kalau misalkan mau fotokopi, beli alat tulis itu di Kopma Digital. Terus di lainnya itu ada Kopma Floris, ada Kopma Seluler, kemudian Kopmaware. Kopmaware itu bisa buat pesen PDH dan segala macamnya. Terus catering gitu. Nah jadi apa ya, keunggulannya itu kalau di Kopma tuh bukan hanya sekedar buat organisasi aja, tapi kita juga bisa buat belajar bisnis gitu, usaha. Kalau boleh tahu Kak, apakah terdapat syarat-syarat tertentu bagi para calon anggota yang ingin bergabung? Kalau syarat-syaratnya tuh gampang sebenarnya, ya terbuka buat semua angkatan juga nih kalau oprek. Terus kalau misalkan daftar paling buat bayar admin aja sih gitu aja, terus sama ngikutin rangkaian orientasi sama desainnya gitu sampai pelatihan jadi anggota. Nah, untuk biaya administrasi ini berapa Pak? Kalau biaya administrasi itu sekitar 25.000 gitu. Kalau udah bergabung Kopma nih Kak, ada nggak sih simpanan pokok dan simpanan wajibnya gitu sebagai anggota? Pastinya ada. Kan kalau simpanan pokok itu sejumlah uang yang dibayarkan itu saat pertama kali dia jadi anggota. Nah kalau di Kopma Unila itu simpanan pokoknya 30.000. Terus kalau simpanan wajib itu uang yang dibayarkan per bulannya kan sama anggota itu sebesar 10.000. Boleh tahu Kak, program-program kerja apa saja yang telah dijalankan Kopma sebagai Program kerja ya, kalau karena ini baru kepengurusan baru ya, jadi udah ada beberapa prokja yang udah dijalankan. Itu diantaranya kayak pelantikan sama upgrading pengurus. Terus nanti yang terdekat di minggu depan ini ada anniversary Kopma ke 41 tahun. Terus biasanya bulan puasa itu kita ada buka bersama sama sahur on the road. Dan event terbesar kita biasanya setiap tahun itu namanya ada Confess, Hope Education Festival. Nah itu lomba-lomba yang diadain itu buat anak-anak SMA, pelajar sama mahasiswa internasional gitu. Tapi karena tahun ini kita nggak ada, tahun ini kita gantinya Jambore Kopma Nasional. Karena tahun kemarin alhamdulillahnya kita dapat juara umum Jambore Kopma Nasional 2022. Nah tahun ini kita diamanahkan untuk menjadi tuan rumah gitu. Sekitar itu bulan Juli kalau nggak salah. Jadi itu ajang lomba bagi Kopma-Kopma se-Indonesia gitu, nanti kita yang ngadain. Nah untuk sumber pendanaannya nih, Kopma tuh ada dari mana itu? Kalau Kopma sendiri, karena Kopma ini kan punya unit usaha nih ya, jadi Kopma ini punya pendapatan perharinya gitu dari unit usahanya kayak gitu. Terus kalau misalkan paling dari simpanan wajibnya kayak gitu kan per bulan ya. Terus ada lagi karena kita masih bernaung di lingkup universitas, jadi kita masih dapat
pendanaan dari universitas gitu. Mungkin kak kan Kopma sebagai suatu koperasi nih kak, Ya. bisa sebutin nggak sih kak jenis-jenis pendapatan dari Kopma ini apa aja? Kalau jenis pendapatannya itu pendapatan dari unit usaha, terus pendapatan kan di bidang admin juga kita ada namanya sewa aset, kayak misalkan proyektor dan segala macem gitu kan. Terus ada lagi itu pendapatan dari oprek-oprek itu dari biaya admin, dan kemudian yang dari universitas itu juga, dan apa ya, pokoknya ada juga pendapatan dari tiap-tiap bidang di kepengurusan gitu. Kalau boleh tahu kak, kan Kopma ini mendapatkan pemasukan gitu. Siapakah yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan di Kopma? Kalau pencatatan di dunia pastinya bidang keuangan ya. Jadi di bidang keuangan itu ada 4 orang. Ada kepala bidang keuangan, ada bendahara usaha 1, bendahara usaha 2, sama kadif akuntansi. Nah, jadi nanti tim keuangan yang mencatat semua transaksi dan sampai menjadi laporan keuangan dan di-share ke anggota. Kalau boleh tahu nih kak, selama menjadi anggota Kopma ini apa ada kendala apa gitu yang buat pokoknya buat ada kendala di Kopma sendiri? Kalau kendala apa ya, pastinya ada sih, karena kita kan mahasiswa ya, jadi gimana kita ngatur waktunya gitu, mungkin tabrakan sama jadwal kuliah dan segala macamnya, mungkin itu jadi salah satu kendala ya. Tapi dengan kita bergabung di Kopma, apa ya, kalau misalkan semakin kita baik ikutin organisasi ya, kalau aku kayak semakin kita bisa ngatur waktu gitu, kapan kita posisi di mana. Sebagai anggota nih kak, apa aja sih benefit atau keuntungan yang kakak dapat dari Kopma ini? Benefitnya alhamdulillahnya banyak. Apa ya, dari kalau di Kopma tuh, dari yang aku rasakan itu, dari pengurusnya itu kayak ramah, terus kayak saling apa ya, merangkul gitu. Terus di Kopma itu bukan hanya sekedar kita organisasi aja gitu, datang pulang gitu kan, rapat dan segala macamnya, kita juga bisa belajar bisnis, kita bisa belajar di usaha-usaha Kopma. Terus di Kopma juga kita bisa belajar terkait edukasi juga, kita bisa belajar buat esai, kemudian bisnis plan dan segala macamnya. Karena kalau di Kopma, kalau misalkan kita mau ikut lomba-lomba gitu, kita bisa apa ya, usul nih ke pengurus bidang humas sama bidang litbang, kalau kita mau lomba ini nih gitu, boleh. Kalau misalkan di ACC berarti kita bisa dapat pendampingan juga dari kakak-kakaknya, di mentoring sampai kegiatan lomba gitu. Nah, kalau benefit aku yang menurut aku dapetin terbesar di Kopma itu, kemarin alhamdulillahnya aku jadi salah satu delegasi di Jambore Kopma Nasional itu, dan alhamdulillahnya kita bisa bawa pulang piala itu dan kita jadi tuan rumah tahun ini. Kalau boleh tahu kak, kan udah menjadi Kopma mahasiswa udah lama gitu. Apa sih kak kesan yang kakak dapatkan selama di Kopma? Kesannya tuh apa ya, kesannya banyak sih. Kita bisa belajar adaptasi sama teman-teman lain, bersosialisasi, bukan hanya sekedar di ini ya, di lingkup apa fakultas atau jurusan gitu. Kita bisa kenal teman-teman dari semua jurusan, karena kita kan ini ya nggak beda-bedain gitu loh. Terus apa ya, kesannya seru sih. Kalau di Kopma di kegiatannya kan banyak tuh, jadi kita bisa panitiaan itu banyak, jadi kita tuh hampir tiap minggu bahkan tiap bulan itu pasti ada kegiatan. Ya mungkin itu sekian pertanyaan dari kami kak. Terima kasih atas kesempatan kakak telah mau diwawancarai oleh kami. Dan sekian wawancara dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,